Lu nggak ada ilmu, Rapel, sama gua debat. Anda tidak tampilkan Udah datanya, belum? ngomong epipenis. Oke, sudah. Ya itulah bodohnya lu. Tunggu dulu. Ini Rifa mau Bodohnya lu bicara ini. itu. Nah, Lu silakan. kasihan. Bukan dulu Pak Dalbu. Kasihan. Gue itu Pak Dalbu. Gak ada ilmu itu. Udah. Ilmu kosong dia, nol. Ya, sudah tuh. Ya, lanjut ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Inilah kenapa banyak orang-orang yang dalam Islam itu dikatakan fasik. Mereka adalah orang-orang yang tidak diperintahkan kepada mereka, mereka menganggap perintah itu untuk mereka. Ketika ada perintah untuk mereka, mereka tidak melakukan perintah itu. Taurat, kalau dikatakan mana hukum sabat di dalam Al-Quran? Ini wajar mereka tidak tahu karena mereka tidak pernah mengerti bahwa setiap masa itu punya syariat masing-masing. Kalau kita bicara tentang hari Sabat, kita lihat dalam surah Al-Baqarah, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Artinya, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang telah melanggar pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera dan yang hina. Nah, hari Sabat itu adalah hukum untuk Bani Israel. Kenapa? Kalau kita rujuk dalam kitab sucinya teman-teman Kristen, mereka tahu sebenarnya dalam Ulangan pasal 33 nomor 4 bahwa saya perlihatkan teman-teman, Taurat itu bukan untuk semua manusia tetapi untuk Bani Yakub. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, ya suatu milik bagi jemaat Yakub. Nah, artinya kita sadar dan tahu kalau kita menggunakan terjemahan saja ya, kalau kita punya otak, akal, pikiran, kita tahu bahwa Taurat, hukum-hukum Taurat itu 600 sekian misfot itu milik Yakub, Bani Israel. Itu dulu. Nah, lalu apa korelasinya Taurat dengan Al-Quran? Al-Quran ini adalah kitab suci di zamannya seorang nabi yang melanjutkan nabi terdahulu membenarkan, mengatakan bahwa kitab Torah, mohon maaf bukan perjanjian lama dan atau New Testament atau Old Testament, bahwa hukum Tuhan kepada Musa itu pernah turun kurang lebih hampir sama disebut dengan Torah. Itu dia. Jadi artinya apa? Kesalahpahaman teman-teman Kristen ini adalah karena mereka terbiasa melakukan yang tidak diperintahkan dan menganggap yang diperintahkan kepada orang lain itu untuk mereka. Contohnya apa? Mereka merasa mereka Bani Israel sehingga mereka layak menerima hukum Torah atau kutukan hukum Torah itu, mereka ditebus dari kutuk hukum Torah. Mereka baper dan ya saya katakan bahasa kasarnya itu kepedean gitu. Dan kekurangan lagi, ditambah kekurangan mereka adalah melakukan apa yang tidak menjadi perintah untuk mereka, satu. Yang kedua, melakukan apa yang tidak diperintahkan untuk mereka. Menganggap apa yang diperintahkan bukan untuk mereka, tapi melakukan apa yang tidak diperintahkan. Contoh, membatalkan hukum Torah. Efesus 2:15 itu jelas telak sekali, kata-kata di situ adalah dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Sementara itu tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku datang untuk menggenapi, bukan untuk meniadakan. Nah, inilah kenapa teman-teman kita Kristen dalam perspektif Islam itu sesat, lagi menyesatkan, karena mereka tidak mau mengikuti aturan yang datang dari Tuhan untuk mereka, tapi mengikuti aturan yang tidak datang untuk mereka. Bagaimana dengan Islam? Kita umat Islam ini, kita bukan pemilik Torah. Torah untuk Musa dan kaumnya. Torah Injil untuk Isa dan kaumnya. Kita siapa? Kita adalah pemilik Al-Quran, umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kalian membatalkan Torah? Al-Quran membatalkan Torah. Ini narasi yang sangat-sangat, saya bilang narasi yang sangat cetek sekali karena tendensius saja pada Al-Quran. Jadi gitu, Rafael. Tolong diskusi itu minimal kalau nggak bawa akal, otak, pikiran, adab, mungkin bawa Roh Kudus ya, gitu. Terima kasih, silakan dilanjut. Ya, oke, saya tanggapi ya apa yang dikatakan oleh Mbak Rifa ini. Pertama saya ingin menyinggung dulu si Yordan ini. Anda dengar perkataan Mbak Rifa tadi ya, bahwa jelas bahwa Taurat itu sudah dihilangkan dan diganti oleh Quran. Jadi jelas ya,
ketika Yordan ini mengatakan Allah SWT itu adalah Allahnya Nabi Musa, itu jelas. Kamu jangan premen. Sabar Bang Dabang. Nah, itu jelas dari perkataan dari Uni Rifa ini, Mbak Uni Rifa ini. Saya mencoba bersabar. Bentar Rafael, saya kasih kesempatan. Ucapan kamu tadi itu, tolong tunjukin data dan tolong tunjukin kapan di menit berapa saya mengatakan bahwa Taurat telah dibatalkan dan diganti Al-Quran. Saya pikir kamu nggak bodoh ya. Otak kamu ada ya, punya otak kan? Sebab begini, ketika Quran menjelaskan tentang Nabi Musa dan perintah-perintah dan firman-Nya, tidak sama sekali Allah SWT menjelaskan ada perintah kuduskanlah hari Sabat di dalam kisah sejarah Nabi Musa di dalam Quran. Makanya saya berkata, firman Allah kepada Nabi Musa di dalam Taurat dan firman Allah kepada Nabi Musa di dalam Quran itu jelas berbeda. Saya tekan sekali, itu sangat berbeda, jauh sekali. Nah, manakah yang patut dapat dipercaya? Tentu kita harus berpatokan kepada Taurat itu sendiri. Karena Taurat adalah firman Allah pertama kali yang diturunkan kepada nabi-nabi. Nggak nyambung nih Oten. Ya, nanti biar saya jawab insya Allah. Ya, jadi itu jelas ya, bahwa saya tekankan pertama, yang pertama, saya kepada Nabi Musa tentang 10 hukum Taurat sangat berbeda dengan Allah kepada Nabi Musa di dalam Quran. Berarti ada 2 firman Allah ini. Nah, kalau udah bilang dong. Ya. Udah. Ya itu dulu, silakan ditanggapi agar lebih jangan terlalu panjang ya. Satu-satu. Rafael, kalau bisa bicara tuh yang penting, jangan yang penting ngomong, yang penting bicara gitu. Kalau bunyi-bunyian monyet juga bisa. Ngak. Tapi kita nggak ngerti artinya itu. Bisa itu. Ya, jadi saya rasa kamu belajar lah untuk berdiskusi dulu. Apa yang saya katakan tadi? Saya dengar kok, sama saya juga sering. Saya dulu pernah ke kebun binatang. Nggak sabar, kamu jangan terpancing. Kamu nyerah kudus kan. Ya. Jadi kalau ada dulu saya ke kebun binatang gitu kan, saya dengar suara nyaring, tapi nggak ada arti gitu, nggak ada makna. Cuma gitu aja. Terus anak saya suka tuh dengarnya tuh. Anak saya ketawa itu dengarnya tuh. Tapi masalahnya nggak ada arti gitu, nggak ada makna. Oke. Si Amang itu gitu. Si Amang betul. Nah jadi gini Rafael ya. Pertama kognitif itu kita tuh punya kognitif dalam otak itu ada bisa mengerti dan tidak mengerti. Kalau kita nggak mengerti lebih baik tanya. Gitu. Jangan karena kita benci sama satu kaum terus kita simpulin apa yang tidak pernah disimpulin orang lain. Satu itu kurang ajar gitu loh. Saya nggak ngerti Roh Kudus kamu membimbing untuk jadi orang yang kurang ajar menyimpulkan apa yang tidak pernah orang simpulkan gitu. Perasaan saya nggak pernah bilang deh Taurat kami hilangkan terus ganti Al-Quran. Kayaknya kuping sehat ya. Kuping sehat nggak sih? Sehat ya. Saya rasa kuping sehat lah ya. Saya nggak tahu di otak sehat apa enggak. Jadi ini dalam perspektif Islam, Taurat itu tidak dibatalkan. Tapi Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Buktinya apa? Rasulullah itu diperintahkan kalau ada orang ahli kitab datang kepada Rasulullah meminta pertanyaan-pertanyaan bagaimana memutuskan kehidupan mereka, maka kata Allah, tunjukkan di kitab mereka kan ada tuh. Jadi nggak dibatalkan. Mereka tetap jalani itu, harus dijalani. Maka Rasulullah mintakan, bukankah terdapat dalam kitabmu, bukan ada di kitabmu. Nah, tolong bedakan Rafael bahasa ini. Saya pelan-pelan ya, mudah-mudahan kamu ngerti. Soalnya kayaknya ada keambiguan, ada kognitifnya kok agak kurang-kurangnya nih. Dibatalkan dengan membenarkan bahwa Taurat itu ada, itu hal yang sangat-sangat paham. Harusnya kamu paham. Al-Quran itu tidak membatalkan. Al-Quran datang untuk syariat bagi pengikutnya Muhammad yang bukan Bani Israel. Tapi konteksnya apa? Untuk mereka yang menjadi pengikut Muhammad SAW, maka Al-Quran lah kitab sucinya. Gitu. Ya, itu dulu yang perlu kamu pahami. Nah, maka kalau kamu bilang, saya kasih analogi yang sangat simpel ya. Hari Senin, saya sedang memasak ayam goreng. Saya butuhnya bawang putih. Maka saya beli bawang putih. Kebutuhan saya pada hari Senin itu adalah bawang putih. Salah tidak saya pakai bawang putih? Tidak, benar. Hari Selasa saya tidak memasak lagi ayam goreng. Saya masak nasi goreng. Saya butuhnya bawang merah. Dan saya tidak menggunakan bawang merah sama sekali. Artinya apa?
Saya tidak membatalkan, tidak membuang bawang putih sama sekali, mengatakan bawang putih tidak bermanfaat sama sekali, tidak. Tapi untuk hari Selasa, untuk hari selanjutnya saya tidak butuh bawang putih karena saya memasak sesuatu yang berbeda. Oh, sorry agak tinggi. Aduh, maaf Rafael, tinggi banget ya. Aduh, maaf. Yaudah deh, udah saya nggak usah analogi deh. Intinya Bapak, Islam itu tidak membatalkan firman Tuhan. Tapi Islam berdasarkan fase-fasenya sudah banyak penyelewengan terhadap kitabnya Nabi Musa alaihissalam yang aslinya bahkan tidak ada, loh batu tidak ada lagi. Maka kemudian syariat Islam hadir untuk seluruh alam dan relate dengan Torah. Nah, masalah hari Sabat. Hari Sabat itu dikhususkan untuk Bani Israel. Nah, kami juga punya hari suci kami, hari Jumat. Kenapa kami bukan hari Sabat? Ya, kami bukan Bani Israel. Nah, ada mungkin nanti si Perah mungkin bisa menyampaikan, menambahkan nih. Saya lupa. Ada yang nanya bang. Nanya apa, Bang? Bang mau nanya. Utusan